Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat seputar Indonesia dimanapun kalian berada. Ini buat Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani serta yang lain-lainnya ya, yang mendukung tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ndak usah merespon Gus Najih, yaitu pengasuh pondok pesantren Al Anwar Rembang ya. Kita semua kan tahu apa yang dikeluarkan, baik larangan, himbauan ataupun fatwanya ya terkait masalah nasab Ba'alawi, itu pasti akan membela Ba'alawi. Karena apa? Ya saya tahu beliau itu orang alim, tapi beliau itu bergaulnya itu sama ulama-ulama atau orang-orang FPI. Jadi ya seperti itu, tidak mau mengkaji, tapi selalu mengeluarkan himbauan buat para santri-santrinya serta alumni-alumninya. Yaitu hak beliau lah, nggak masalah. Tetap saja rungkad nasab Ba'alawi. Karena apa? Ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang membela nasab Ba'alawi ya, itu kan semuanya orang-orang FPI. Jadi sesama lingkaran, satu kolam ya wajar membelanya. Jadi ndak usah kita itu terus baper, nggak usah. Karena himbauan dari Gus Najih ataupun Buya Yahya ataupun Idrus Romli itu nggak ngaruh tentang tesisnya Kiai Imad. Jadi kita santuy. Kita kan tahu sendirilah, Gus Najih itu kan orang alim ya, maksudnya yang nggak bergaul lah, cuma hidup di kalangan pondok pesantren saja, nggak melihat kondisi di luar. Cuman beliau tuh dekat sama orang-orang FPI, wabil khusus dekat dengan Habib-Habib yang berada di FPI. Jadi ya wajar beliau mengeluarkan fatwa atau himbauan seperti itu. Yang jelas itu tidak ngaruh lah sama tesisnya Kiai Imad. Rungkad. Karena apa? Ya kecuali lah Gus Baha, Gus Mus ya, Kiai Haji Marzuki Mustamar itu mengeluarkan himbauan atau fatwa terkait masalah nasab Ba'alawi. Mungkin perlu kita pertimbangkan. Karena apa? Saya yakin beliau itu orang yang alim, orang yang jujur, hatinya itu bersih. Kalau Gus Bah sama Gus Mus, Kiai Marzuki Mustamar ya, saya yakin beliau itu hatinya bersih. Makanya beliau tidak mau terlibat lah masalah ini. Cukup Kiai Haji Imaduddin Usman saja, rungkad. Apalagi kalau beliau ikut andil. Jadi
Nggak usah baper. Kalau cuma sekelas Gus Naji ya, nggak heran lah. Orang dia kelompoknya, gimana nggak membela? Cobalah kalau benar-benar mau membela dengan ilmu ya. Semuanya lah, baik Buya Yahya, Idrus Romli ya, si Wifi ya, Gus Naji, terus yang terbaru ini si Sani Uya itu, Gus Zaini itu ya, Rumail Abbas. Cobalah mereka itu kompak, duduk bersama, ajak diskusi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Berani enggak? Nggak usah cuap-cuap, nggak ada gunanya, tetap rungkat. Karena apa? Faktanya sampai sekarang nggak ada yang membela Nasabah Alawi tapi dengan ilmu, dengan ilmiah itu nggak ada. Padahal sampai saat ini pun saya masih sedikit memberi status harapan lah adanya diskusi terbuka, baik dari Pak Taufik ini ya, yang punya tanggung jawab kan Pak Taufik ini, bos jangkrik yang kerjanya cuma blak-blok menaungi habaib seluruh Indonesia tapi tidak punya kemampuan untuk membantah Kiai Haji Imaduddin Usman. Suruh tes DNA, semuanya kabur. Ngaku nasabnya paling soheh. Jadi ndak usah baper ya. Biarkan Gus Naji cuap-cuap itu ndak usah diurusin, nggak ngaruh. Tapi saya sangat mengharapkan orang-orang atau kiai-kiai yang selama ini membela Nasabah Alawi ya, itu untuk diskusi bersama lah, untuk mencerdaskan anak bangsa ya, mencari kebenaran. Seperti itulah kalau Gus Naji memberikan himbauan terhadap para santri-santrinya atau alumni pondok pesantrennya untuk meyakini bahwasanya habaib itu dulunya Kanjeng Nabi. Kelak di akhirat ya, habaib itu bukan dulunya Kanjeng Nabi. Siapa yang akan menanggung dosanya? Karena apa? Mendukung kedustaan. Jadi ya boleh disebut ulama, tapi ulama yang seperti apa? Kalau ulama yang membela karena kelompoknya salah pun dibela, itu bukan ulama, tapi orang bayaran yang kebetulan bisa mengaji, tahu tentang ilmu keagamaan, kan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.